Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan rekan-rekan saya ingin mempresentasikan laporan studi lapangan yang berjudul Bimbel dan Les Privat ISC Private Education. Next slide. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin memperkenalkan diri, yaitu di sini ada Nidaan, Sifaulia, saya sendiri, dan Mato. Next slide. Di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next slide. Di sini pemateri pertama saya akan berikan kepada rekan saya, si Faulia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada bab 1, pendahuluan. Pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal. Pendidikan non formal memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pendidikan ini berfungsi untuk membantu sang anak didik atau peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki yang mungkin belum seluruhnya bisa diperoleh melalui jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan di luar sekolah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting, seperti bimbingan belajar atau les privat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan observasi studi lapangan ke pelaku bisnis di bidang pendidikan non-formal, yaitu bimbel dan les privat ESC Private Education yang terletak di Depok. Kami mengambil sebuah contoh untuk usaha ini karena usaha bimbingan belajar dan les privat mempunyai potensi yang menjanjikan di bidang wirausaha yang berbasis akademik. Adapun dari latar belakang tersebut, kita merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis di ESC Private Education? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan bisnis di ESC tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan usaha yang dilakukan oleh ESC tersebut? Next slide. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu dapat mengetahui persiapan apa saja yang dilakukan dalam menjalankan bisnis di ESC. Yang kedua itu dapat mengetahui pelaksanaan bisnis di ESC tersebut. Dan yang terakhir dapat mengetahui pengembangan usaha yang dilakukan oleh ESC Private Education. Manfaatnya itu ada 2. Yang pertama ada manfaat teoristis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait bisnis di bidang pendidikan, yaitu bimbel dan les privat ESC Private Education. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman bagi penulis dalam menyusun dan mengolah data selama penelitian berlangsung, sehingga menambah keilmuan dalam bidang penelitian. Next slide. Selanjutnya di bab 2 itu ada kajian teori. Pertama ada konsep kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian menghadapi resiko. Adapun ciri-ciri kewirausahaan, yang pertama itu memiliki keberanian dan daya kreasi. Yang kedua memiliki keberanian mengambil resiko. Yang ketiga memiliki semangat dan kemauan. Yang keempat itu memiliki persepsi dan analisis yang tepat. Selanjutnya itu ada tidak konstruktif, memiliki jiwa kepemimpinan dan yang terakhir berorientasi pada masa depan. Next slide. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan ini ada 4. Yang pertama itu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga ada membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Dan yang terakhir menumbuh kembangkan dan orientasi kewirausahaan dan tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Adapun manfaatnya itu yang pertama berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan
dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga ada memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama. Yang keempat menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Dan yang terakhir sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan juga kesejahteraan. Next slide. Selanjutnya ada potensi kewirausahaan. Potensi merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Di sini ada beberapa potensi yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama itu harus mempunyai kemampuan inovatif. Yang kedua, memiliki keinginan untuk berprestasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk perencanaan. Dan yang terakhir, memiliki kepemimpinan terorientasi. Next slide. Selanjutnya itu ada ide bisnis bagi pemula. Di sini yang pertama harus melakukan riset bisnis dan produk. Dan yang kedua itu harus menyerap ide dari masalah orang lain. Yang ketiga itu harus belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Yang keempat itu kita harus mampu belajar dari kelemahan pesaing. Dan yang terakhir itu kita harus dapat mengikuti perkembangan tren atau perkembangan zaman sekarang. Next slide. Selanjutnya itu ada sumber ide bisnis. Di sini ada 4 sumber. Yang pertama itu berasal dari hobi, yang kedua itu berasal dari keterampilan dan pengalaman pribadi, yang ketiga itu berasal dari waralaba, dan yang terakhir berasal dari media massa. Next slide. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Jamaluddin, dalam penerapan strategi digital yang dilakukan untuk mengembangkan usaha, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penerapan atau penggunaan akses digital dalam marketing dan promosi. Yang kedua, kita harus dapat mengaplikasikan software dan program yang berhubungan dengan teknologi, internet, dan digital. Yang ketiga, kita dapat menggunakan perangkat mesin dan pemrograman yang bersifat otomatis dan terhubung antar satu dengan lain. Yang keempat, kita harus dapat menerapkan sistem pembayaran secara digital. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan sistem yang bersifat enterprise resource planning. Selanjutnya itu ada teori tentang analisis SWOT. Menurut Jogianto, dalam SWOT digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan. Diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok. Yang terakhir itu ancaman. Merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau dalam lingkungan bisnis. Next slide. Mungkin itu pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih dari pertama Mas Faulia. Dilanjut untuk Nadatul Uyun, dipersilakan untuk sebagai pemateri. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tujuan, manfaat, dan fungsi analisis SWOT.
Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengarahkan analisis strategi dengan cara memusatkan perhatian pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan hal yang penting bagi keberhasilan strategi. Manfaat dari analisis SWOT adalah merupakan strategi bagi pemangku kepentingan perusahaan untuk menentukan strategi saat ini di masa yang akan datang terhadap kualitas internal dan eksternal. Nah, fungsi analisis SWOT adalah untuk menganalisis mengenai perusahaan yang dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan di mana dilihat melalui kondisi strategi internal perusahaan serta analisis yang dilihat dari peluang dan ancaman perusahaan di mana dilihat melalui kondisi strategi eksternal. Next slide. Selanjutnya yaitu faktor analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan adalah keunggulan khusus yang terdapat dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Yang kedua weakness atau kelemahan, suatu kekurangan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kelemahan bisa dari segi sarana dan prasarana, kualitas atau kompetensi karyawan yang ada dalam perusahaan, kepercayaan konsumen yang rendah, ketidaksesuaian antara hasil produk dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, peluang. Peluang suatu kondisi lingkungan eksternal perusahaan memiliki sifat menguntungkan bahkan memajukan perusahaan itu sendiri. Yang terakhir ada threat atau ancaman, suatu kondisi lingkungan eksternal yang dapat mengganggu kemajuan sebuah perusahaan. Ancaman suatu hal yang harus ditanggulangi agar tidak berakibat menjadi sebuah penghalang atau penghambat perusahaan. Next slide. Selanjutnya yaitu matriks SWOT. Merupakan alat bantu bagi sebuah perusahaan untuk menentukan strategi yang diambil perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal dimiliki perusahaan saat ini. Nah, strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Nah, strategi ST ini strategi kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi adanya ancaman eksternal. Strategi WO digunakan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, strategi WT menekankan pada tindakan untuk pengurangan kelemahan internal dan menghindari eksternal dikenal dengan strategi bertahan atau defisit. Next slide. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di EST Private Education yang terletak di Jalan Pahlawan, nomor 9C, RT 4, RW 3, Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Nah, metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti juga berperan sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, penafsiran data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Next slide. Selanjutnya ada teknik pengambilan data, ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang terakhir dokumentasi. Nah, untuk metode pengolahan data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana yang ditemukan oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Next slide. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada sejarah usaha.
Nah, di sini ada 3. Yang pertama, sejak kapan bimbel dan private education ini berdiri? Diawali pada tahun 2017, Ibu Indriati baru selesai resign dari perusahaan dan berinisiatif membuka usaha di bidang pendidikan. Nah, awalnya berdirinya hanya sebatas nama saja, tetapi pada tahun 2020, Ibu Indriati ini mendirikan PT, yaitu PT Solosindo Inteligensi Global. Yang kedua, alasan mendirikan bisnis bimbel private education ini karena basicnya memang senang mengajar, karena selesai resign ini perusahaan BUMN dan terlepas dari itu juga mungkin tuntutan dari suami yang tidak memperbolehkan kerja dan mengizinkan hanya untuk berwirausaha dan fokus untuk membuka usaha. Selanjutnya nama bisnis private education ini karena beliau masih minim sama tim. Nah, waktu itu timnya itu hanya 5. Nah, beberapa rekomendasi nama, tetapi Ibu Indriati sendiri yang menetapkan dengan menggunakan bahasa Inggris biar kesannya lebih profesional, mencakup internasional karena ketika hanya fokus ke lokal jadinya kesannya Indonesia aja. Next slide. Nge-lag ya. Selanjutnya itu persiapan bisnis. Yang pertama, ide bisnis bimbel dan private education ini dimulai dari teman Ibu Indriati ini butuh mengajar. Nah, Ibu Indriati ini punya ide bisnis tentang bidang pendidikan, tetapi dalam membuat ide ini, Ibu Indriati tidak asal-asalan mulai merekrut guru, dan gurunya itu juga lebih selektif untuk memilih gurunya. Nah, karena beliau sudah dalam visi awalnya, sudah awal visinya itu bukan hanya mengajar, tetapi guru itu sebagai teman belajar anak. Yang kedua, persiapan diawali pendirian bisnis bimbel dan privat ESC education ini. Menurut Ibu Indriati, persiapan beliau membutuhkan pendirian bisnis ini lebih bertubakar pikiran ya. Kebetulan beliau baru resign dari perusahaan. Ibaratnya gaji beliau punya beliau gajinya itu bukan asal-asalnya buat menggaji guru. Selanjutnya itu proposal bisnis bimbel ESC ini sebelumnya menjalankan tidak ada proposal ya. Yang keempat, analisis SWOT. Untuk menganalisis SWOT ini terhadap bisnis dijalankan iya, karena sangat wajib ya untuk menganalisis SWOT ini. Next slide. Yang kelima, persiapan lokal usaha dalam bidang bimbel ESC. Menurut Ibu Indriati ini persiapan lokasi usaha dalam bisnis agak miris karena low budget, dan Ibu Indriati ini menggunakan co-working space, kayak semacam beliau butuh kantor yang luas. Selanjutnya, keunggulan produk atau jasa dalam perencanaan bisnis bimbel dan privat ESC education ini. Nah, keunggulannya dalam merencanakan bisnis sebetulnya orang nggak ada yang beda ya sama privat-privat lainnya, lebih ke pendekatan antara guru dan siswa. Nah, tantangan terbesarnya dari awal pendirian bisnis karena di Bandung ini kompetitornya banyak, salah satunya di Depok juga. Nah, kemudian produknya juga sama, jadi lebih ke kompetitornya. Sehingga SC ini menyesuaikan dengan kompetitor agar lebih berjalan dengan baik itu bisnisnya. Selanjutnya itu cara mengatasi tantangannya. Menurut Ibu Indriati, mengatasi tantangan tersebut dengan mengikuti gaya si kompetitor, tetapi dengan asumsi kita mampu, jangan bilang kalau kita mampu tapi ternyata tidak mampu. Lebih menyesuaikan diri dengan kompetitor. Next slide.
Selanjutnya itu peran modal dalam bisnis bimbel ESC ini. Menurut Ibu Indriati, peran modalnya itu sangat dibutuhkan, baik hanya uang saja, tapi lebih ke itu skill-nya ya. Dan yang terakhir, asumsi modal sebuah bisnis bisa berjalan. Nah, Ibu Indriati mengatakan bahwa tanpa modal sebuah bisnis bisa berjalan. Menurut Ibu Indriati, takutnya kalau ada asumsi tentang uang, modal itu uang ya. Jadi modal itu bukan hanya uang, tapi lebih ke skill, pengalaman, tekad. Kalau nggak ada tekadnya mungkin akan di situ saja, nggak maju-maju. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya masuk ke materi tentang pelaksanaan bisnis. Di bagian umumnya, teknik yang harus ada dalam menjalankan bisnis. Menurut Ibu Indriati Sari, dalam menjalankan bisnis, hal teknis dalam menjalankan usaha harus ada. Ini masih PR. Masih harus ada kurang orang IT-nya, masih kurang orang yang paham tim khusus di bidang medsos. Karena beberapa kali ESC ini meng-hire atau menghandle magang, entah itu sifatnya freelance atau yang memang beliau bayar. Ya, yang kedua, cara menyediakan hal-hal menjalankan bisnis. Menurut Ibu Indriati Sari, untuk menyediakan hal-hal tersebut butuh SDM. Tim, tapi karena terbatasnya budget, itu yang bikin sedihnya. Beliau solusinya itu meng-hire entah itu magang, tapi memang magangnya itu magang yang posisinya dia belum merdeka. Selama 2 tahun ini, ESC bekerja sama dengan UPN Veteran Jakarta pada saat pandemik, ada magang secara online. Nah, tahun kedua ini udah mulai tidak pandemik dan magangnya pun di kantor. Bantu kayak nge-push diberikan tugas sesuai dengan kebutuhan ESC. Lalu mengenai SDM, jumlah karyawan yang bekerja di bisnis bimbel ESC Private Education, menurut Ibu Indriati Sari untuk jumlah kalau di surat PT-nya ada 3, tetapi secara realnya itu kalau ada tutor itu ribuan. Bahkan bukan tutor yang terikat. Kalau ada siswa SC, berikan kepada siswa tentang si tutor ini. Itupun juga kalau dibilang karyawan, beliau juga bingung. Karena kalau ditanya karyawan, kita juga banyak ribuan karyawan yang bekerja di bimbel tersebut. Lalu cara merekrut karyawan menurut Ibu Indriati Sari, yaitu beliau menggunakan medsos, maksudnya itu agar memberikan informasi. Selain itu ada OLX, fitur yang membuka lowongan kerja, ada Jobstreet, LinkedIn, Kupu. Nah, di Kupu ini ada banyak lagi. Kalau sudah ada beberapa list yang sesuai dengan kriteria apa yang beliau butuhkan, nanti beliau interview. Atau bisa datang ke kantor offline atau via Google Meet online. Untuk selanjutnya kriteria untuk merekrut karyawan menurut Ibu Indriati Sari, yang pertama itu background-nya dulu. Dia pendidikannya minimal apa, seperti S1 atau S2, S3, jurusannya apa. Tapi beliau open jurusan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau beliau butuhnya matematika, akan membuka matematika. Pengalaman dia mengajar berapa lama, beliau juga menerima yang baru fresh graduation atau yang belum punya pengalaman. Cara mengatur atau memanage karyawan sehingga kompetensi karyawan bisa meningkat dan profit usaha bisa meningkat. Nah, menurut Ibu Indriati Sari, cara mengatur karyawan sehingga kompetensi karyawan bisa meningkat yaitu beliau harus memperketat kontrak kerjanya. Terus untuk contoh nyata terhadap pengembangan kompetensi karyawan yang dilakukan, yaitu dengan cara tutor memberikan training atau pengajaran yang tepat kepada anak untuk mengetahui. Misalnya kayak pelajaran matematika agar mereka mudah menghitung. Selanjutnya, untuk operasional produksi,
cara mengatur atau memanage persediaan usaha baik terkait bahan baku maupun produk. Jadi menurut Ibu Indriyatisari ini persediaan usaha terkait dengan bahan baku seperti kayak produk modul buku. Nah, beliau ini bekerja sama dengan beberapa bimbel yang menyediakan sesuai dengan kurikulum sekolah. Lalu dengan tantangan terberat yang dilakukan dalam mengatur persediaan menurut Ibu Indriyatisari ini, dengan modul harus mengikuti perkembangan dan kementeriannya sendiri, termasuk dari sekolahnya. Untuk cara mengatasinya, yaitu dengan mengikuti kurikulum yang berjalan. Misal, masih ada yang menggunakan kurikulum K13, yaitu mereka mengikuti. Lalu, terkait dengan pemasaran, target konsumen dalam bisnis ESC ini, beliau dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan UTBK. Nah, mereka juga menyediakan beberapa tes, yaitu tes TOEFL. Cara mengenal konsumen, Ibu Indriyatisari ini membagikan dengan brosur, dengan membuat undangan lewat sekolah. Lalu Ibu Indriyatisari ini mendatangkan ke rumah-rumah, membagikan brosur juga. Nah, semua strategi marketing ini di situ diterapkan oleh Ibu Indriyatisari. Selanjutnya ada strategi pemasaran agar penjualan bisa meningkat, yaitu dilakukan seperti dijelaskan sebelumnya, membagikan brosur. Jika customer sudah mengetahui ESC ini, maka mereka akan menanyakan ke kita mengenai programnya ada apa saja, dan itu di situ akan dijelaskan. Selain itu, lewat medsos, dan kita juga tidak memaksakan dengan melakukan promosi pemasaran. Jika mereka tertarik dan bertanya tentang ESC ini, maka kami akan bersemangat dalam menjawabnya. Terus cara untuk meningkatkan profit usaha, di dalamnya itu ada plus minusnya, ada ilmunya. Misal harus tahu jam berapa harus posting, lokasi jangkauannya di mana, psikologi customer-nya itu seperti harus tahu usianya, target marketingnya, terus hal-hal apa saja yang diperhatikan dan langkah yang diambil agar usaha dapat terus berjalan dan bertahan. Itu yang pertama itu kita harus mampu menjaga komunikasi dengan customer. Misal orang tua yang tidak pernah ngechat, nah kita itu kalau misal mereka ada undangan, misal kita ada event itu mereka kita undang. Terus tetapi jika ada event kita juga memberikan promo kepada orang tua tersebut. Itu sebagai bentuk komunikasi jalinan silaturahmi antara customer dengan kita itu ada. Selanjutnya ada keuangan, yaitu penerapan manajemen keuangannya dalam bimbel ini itu sudah menerapkan manajemen keuangan. Nah, perannya ini karena masih ada belum tim khusus dan dikarenakan terbatasnya budget, nah beliau masih menggunakan vendor, misal kayak seperti notaris khusus untuk mengatur keuangan. Terus untuk penyusunan laporan keuangan secara manual atau menggunakan aplikasi smartphone, nah di bimbel ESC ini Ibu Indriyatisari itu menggunakan digital payment atau seperti QRIS, transfer ataupun dana. Nah, untuk yang laporan keuangan ini masih mempunyai sistem sendiri. Misal customer yang bayar atau yang sudah mempunyai database-nya siapa, tanggalnya berapa, di situ sudah ada tertera di sistemnya. Terus yang penyusunan laporan keuangan dalam bimbel ini itu dilakukan oleh admin. Tidak ada kriteria khusus karena tugasnya itu hanya membuat invoice dan menginput data keuangan yang masuk ataupun keluar. Semua laporan itu sudah terintegrasi dengan aplikasi sehingga lebih mudah dalam membuat laporan. Lalu informasi yang diinginkan dalam penyusunan laporan ini itu mengenai informasi jumlah siswa yang mendaftar, biaya pendaftaran, biaya modul, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya tutor, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan biaya lain-lain seperti listrik, air, internet. Nah, selanjutnya untuk pengembangan laporan keuangan yang disusun, Ibu Indriyatisari ini untuk mempermudah dalam menganalisis data siswa yang mendaftar, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, biaya operasional yang dikeluarkan ini apakah mencukupi biaya tutor juga, apakah sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Begitu saja pemaparan dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga, dan dilanjut pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Next slide, udah keuangan ya. Yaitu keuangan yang pertama. Keuangan. Next slide. Di pengembangan usaha. Oke, yang pertama pengembangan usaha. Di sini pengembangan usaha ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama bisnis lain yang dijalankan selain bimbel dan private ISC atau private education, yaitu yang dijalankan oleh Ibu Indiriati Sari. Selain bimbel ada sebenarnya belum konsisten karena mungkin basicnya beliau itu berada di dunia pendidikan, dan menurut beliau itu income yang datang selalu dari bimbel tersebut. Terus yang kedua dari harapan terhadap bisnis bimbel dan private ESC ini, Ibu Sari sendiri itu berharap kalau saat ini dikelola menjadi lebih pusat lembaga bimbingan dan konsultasi belajar terdepan terpercaya dalam upaya membantu mencerdaskan anak-anak bangsa untuk kedepannya, untuk mendepankan kualitas prima. Yang ketiga itu keinginan untuk mengembangkan bisnis yang sama atau membuat bisnis yang berbeda, dan langkah-langkahnya itu diwujudkannya seperti apa menurut Ibu Indi. Menurut Ibu Sari tersebut, keinginan untuk mengembangkan bisnis itu sama dengan yaitu mendirikan banyak cabang-cabang. Langkahnya itu seperti YC tersebut untuk mewujudkan dengan strategi marketing dengan menjalankan manajerial, operasional, dan pemasaran yang baik. Next slide. Yang keempat itu ada etika bisnis yang diterapkan dalam bisnis bimbel tersebut. Etika bisnis yang Ibu Sari terapkan di bisnis bimbel ini yaitu kejujuran. Kalau untuk karyawan tersebut ada attitude yang positif. Misalnya ketika ada tutor cewek dan cowok mengajar dalam satu ruangan, itu pintunya dibuka dengan contoh seperti itu. Yang kelima, pentingnya etika bisnis dalam semua lini bisnis. Menurut Ibu Sari tersebut, uh, penting karena etika bisnis itu baik dipandang lebih terpercaya oleh customer. Yang keenam, ada langkah yang dilakukan untuk menerapkan etika bisnis dalam bisnis yang saat ini sedang dijalankan. Menurut Ibu Sari tersebut, menerapkan bisnis dalam bisnis yang sedang dijalankan itu menyalakan program bimbingan belajar dan les privat dengan gaya belajarnya anak. Next slide. Nah, Ibu Sari tersebut menghadapi tantangan utama dalam mengelola bisnisnya itu keterbatasan modal uang. Hal ini juga untuk mengatasinya perlu pertimbangan dengan strategi mencari sumber modal melalui pinjaman usaha atau mitra investasi. Dan yang kedua ada menumbuhkan kreativitas. Untuk menumbuhkan kreativitas dalam bisnis, bertahan dalam persaingan, Ibu Sari itu menekankan pentingnya untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan yang terbaru di dunia pendidikan. Yang ketiga, Ibu Sari juga menyoroti pentingnya analisis SWOT dan pemahaman demografi dalam meraih kesuksesan bisnis tersebut. Dan yang keempat, langkah yang ditekankan Ibu Sari untuk sukses dalam mengelola bisnis itu melakukan riset bisnis dalam produk bisnis dan produk secara terukur. Next slide. Kesimpulan dalam isi ini, Ibu Sari memimpin bisnis bimbingan belajar pendidikan swasta dengan fokus pada penyusunan laporan keuangan yang mendukung analisis data dan pengelolaan biaya operasional. Etika bisnis yang kuat berdasarkan prinsip kejujuran menjadi landasan strategi dalam menyediakan layanan berkualitas dengan personalisasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Meskipun menghadapi kendala modal keterbatasan, Ibu Sari juga mengedepankan kreativitas dan analisis SWOT dengan demografi yang meraih visi misi pelopor dalam industri bimbingan belajar dan pendidikan swasta. Dengan semangatnya belajar integritas, bisnis itu diarahkan untuk memberikan kontribusi yang benar
yang berarti mencerdaskan anak bangsa. Next slide. Saran dalam penelitian ini, berdasarkan gambar bisnis yang disampaikan oleh Ibu Sari, terlihat bahwa fokusnya pada penyusunan pelaporan keuangan yang akurat dan analisis dengan data merupakan langkah yang sangat penting untuk mengelola bisnis bimbingan belajar secara efisien. Saran That's a drop top coupe. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you notice. Can't stop with the way I've been falling. Fall back cause I catch when you're falling. I just need to know your mind when I'm calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. That's a drop top coupe. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love,